Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 20SA1137 akan mempraktekkan bagaimana cara men-setting hotspot di Mikrotik. Nah, sebelum kita ke cara men-setting hotspot, saya menjalankan Mikrotik OS pada virtual machine, yaitu adalah VMware Workstation ya. Nah, selanjutnya untuk tutorialnya kita langsung saja ke Mikrotik, yaitu di Winbox ya. Kita pilih ke IP, kita lalu pilih ke hotspot. Selanjutnya di hotspot kita pilih server. Nah, untuk di server kita pilih hotspot setup. Untuk di hotspot setup kita pilih Ether 2. Kenapa sih kita pilih Ether 2? Karena Ether 2 itu berfungsi sebagai DHCP, yaitu sharing dari Ether 1 yang terkoneksi dengan ISP. Jadi fungsi Ether 2 itu yaitu sharing gitu ya, dari melalui perantara router dari Ether 1. Selanjutnya kita pilih next. Nah, ini pilih next saja. Jangan lupa ini jangan ditekan ya untuk Masquerade Network. Next. Nah, ini pilih none. Kita pilih next. Ini pilih next saja. Nah, jangan lupa untuk DNS setting 888 untuk Google gitu ya. Next. Nah, ini bebas DNS-nya. Kita bisa pilih Arif hotspot. arifhotspot1.com. Kita pilih next. Nah, ini untuk nama local hotspot usernya gitu, bawaannya. Nah, kita pilih next saja. Ini sebenarnya ini bisa di custom mau apa gitu ya. Kita bisa pilih gitu, tambah 1 misalnya. Nah, jika sukses maka akan muncul setup has complete successfully. Nah, seperti yang dapat kalian lihat, jika kita pergi ke native firewall akan muncul sejumlah keterangan bahwa hotspot. Nah, ini artinya itu kita itu telah membangun jaringan hotspot atau men-setting hotspot di Mikrotik ya. Selanjutnya, nah, karena sudah dibangun dari serversnya gitu ya, kita mengambil dari IP Ether 2. Nah, kita pergi ke user. Nah, user ini kita bisa pilih untuk menambahkan user. Nah, untuk ini, untuk nama kita bebas saja. Misalnya kita damai dengan warung kopi dengan password 12345. Kita pilih apply, lalu pilih OK. Nah, dapat kita lihat bahwa user warung kopi sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita dapat men-setting profile untuk user ini. Kenapa sih kita harus bisa setting profile itu? Karena dengan setting profile kita dapat mengubah atau membatasi bagaimana jaringan yang dapat diakses oleh user gitu. Berapa kecepatan upload atau download yang dapat diperoleh oleh user gitu ya. Nah, untuk mengubahnya kita dapat pergi ke user profile. Nah, kita pilih plus. Nah, misalnya untuk nama itu kita pilih atau menamai dengan mahasiswa. Nah, ini kalau diibaratkan itu kita pada saat mahasiswa sedang nongkrong di warung kopi, maka saya sebagai adminnya akan switch untuk user nama hotspot warung kopi dengan profile itu mahasiswa. Selanjutnya kita bisa pergi ke rate limit Rx per TX. Nah, untuk ini kita bisa disetting berapa sih kecepatan yang dapat diperoleh oleh user gitu ya. Nah, sebenarnya ini bebas, tergantung tempat yang akan kita custom atau akan kita ubah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan saja. Untuk pertama itu 64 per 64K per 20K. Ini artinya itu adalah max limit upload atau download. Selanjutnya adalah 200K per 200K. Ini artinya adalah burst limit upload atau download. Selanjutnya adalah 100K per 40K. Nah, ini artinya adalah burst threshold upload atau download. Selanjutnya adalah 20/4. 20/4 ini diartikan sebagai burst time.
Nah, untuk selanjutnya adalah 7, ini dimasukkan priority. Ini bisa kita setting 1 sampai 8 sebenarnya. Sekarang saya pilih 7. Selanjutnya adalah 20k per 20k, ini dimasukkan sebagai limit add upload atau download gitu. Setelah kita setting berapa limit kecepatan yang dapat diperoleh oleh user, nah selanjutnya kita tekan apply untuk menerapkan settingan ini, lalu kita pilih OK. Nah, dapat kita lihat settingan untuk user profile sudah dibuat gitu untuk mahasiswa. Untuk menggunakannya kita bisa pergi ke user. Nah, untuk misalnya di warung kopi, kita set profilnya itu adalah tadi mahasiswa ya. Kita klik 2 kali, lalu pergi ke profile, maka kita dapat switch menjadi mahasiswa profilnya. Nah, lalu kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Nah, dapat kita lihat bahwa nama hotspot untuk warung kopi sudah di switch profilnya menjadi mahasiswa. Nah, untuk aktivitas ini kita bisa juga dapat melihatnya pada NAT gitu ya. Nah, ini bagaimana proses pengaturan hotspot ini terjadi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk kesempatan kali ini mungkin segitu saja. Mohon maaf bila terdapat masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.